selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Salam luar biasa. Nah, kali ini izinkan kami Fauzi, Cayani, Rian, dan saya juga Dimitri untuk menerangkan terkait hasil pengerjaan paper kita mengenai kajian tahap-tahap analisis beban gempa. Nah, dalam hasil pengerjaan paper kita ini terdapat beberapa ringkasan kami dalam analisa papernya ada beberapa poin. Nah, kita bagi ada 8 atau 7 tahapan lah yang akan diterangkan dan dibacakan oleh masing-masing rekan anggota. Untuk itu selanjutnya dipersilahkan bergantian rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebagai negara yang terletak di wilayah geografis cincin of fire, Indonesia tak luput dari serangan gempa bumi, yaitu Indonesia memiliki risiko gempa bumi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perancangan struktur tahan gempa menjadi sebuah keharusan, bukan lagi pilihan standar. Yang kami gunakan sebagai acuan utama yaitu Standar Nasional Indonesia 1726 tahun 2019. Tujuan dari kami adalah untuk memahami secara mendalam dan mengimplementasikan setiap tahap analisis beban gempa yang diatur dalam standar tersebut, sehingga menghasilkan perancangan struktur yang aman dan andal. Baik, saya akan melanjutkan apa yang diterangkan oleh rekan kita tadi. Identifikasi bahaya gempa. Tahap pertama dalam analisis ini adalah mengidentifikasi bahaya gempa di lokasi proyek. Kami melakukan dengan menentukan koordinat bintang dan bujur, lalu mengacu pada peta bahaya gempa nasional. Dari peta ini kami memperoleh 2 parameter kunci. Yang pertama adalah sebagai berikut, yaitu percepatan spektral pada periode pendek 0,2 detik, dan yang kedua adalah sebagai berikut, yaitu percepatan spektral pada periode 1,0 detik. Kedua nilai ini menjadi fondasi dasar untuk seluruh perhitungan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Setelah mendapatkan parameter dari peta, kita akan melanjut klasifikasi ke tahap situs atau jenis tanah. Kami mengklasifikasi situs atau jenis tanah berdasarkan dari data geoteknik seperti SPT atau kecepatan gelombang geser tanah. Jenis tanah ini akan sangat mempengaruhi bagaimana getaran gempa merambat. Kemudian kami menentukan koefisien situs. Di sini ada rumusnya yang berfungsi untuk memodifikasi nilai percepatan spektral dengan mengalihkan nilai SS dan S1. Dengan koefisien ini kami mendapatkan percepatan spektral desain seperti SDS dan SD1 yang menjadi nilai utama dalam perencanaan. Oke, izinkan saya melanjutkan untuk menerangkan tahapan faktor keutamaannya. Nah, dalam tahapan ini yang mana penentuan parameter rencana menerapkan beberapa parameter penting seperti salah satunya faktor keamanan. Nah, ada beberapa simbol dan rumusnya faktor keamanan itu. Nah, seperti faktor keamanan yang disesuaikan dengan kategori nilai bangunan. Nah, nilai bangunan itu ada risiko bangunannya loh. Nah, selain itu contohnya untuk bangunan esensial seperti rumah sakit mempunyai beberapa nilai sebagai berikut. Oke,
selanjutnya akan diterangkan oleh rekan lainnya untuk beberapa poin lainnya. Baik, dengan menggabungkan kategori resiko dan nilai percepatan spektral desain yang sudah kami hitung, kami dapat mengklarifikasikan bangunan ke dalam kategori desain seismik. Kategori desain seismik terbagi dari A hingga F, dan semakin tinggi KDS-nya, semakin ketat persyaratan desain dan detail yang harus diperhitungkan, dan memastikan detail untuk kekuatan struktur yang memadai. Baik, untuk kesimpulan dan saran, sebagai penutup kami menyimpulkan bahwa proses analisis beban gempa adalah langkah fundamental yang harus dilakukan oleh setiap insinyur sipil. Saran kami memanfaatkan perangkat lunak analisis struktur seperti ETABS atau SAP 2000 untuk memvalidasi perhitungan manual Anda. Selain itu, teruslah mempelajari metode analisis dinamik untuk perancangan yang lebih kompleks dan akurat.